Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Dani juga? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Alhamdulillah ya. Ini Pak Dani, sebelum kita melakukan coaching itu saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan ya. Nah ini yang pertama kita akan mendiskusikan dulu tentang bagaimana itu rubrik penilaiannya. Nah pada coaching kali ini si coach siapa Dani dengan coach sebagai Bu Rinanya nanti saya akan amati. Nah ini nanti sesuai tidak dengan rubrik penilaiannya, apakah masih sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Nah kemudian bagaimana Pak Dani ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya. Di sini coachnya Bu Rina, dan juga bagaimana coach Bu Rina itu memberikan respon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah ini untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita kali ini? Untuk coaching kali ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Pak Dani kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Saya ingin agar coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang terbaik untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Ya, nah kemudian indikator apa yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach betul-betul memahami permasalahannya dan juga segera dapat menyelesaikan permasalahan itu dalam waktu dekat. Oke, mungkin demikian Pak Dani pra-observasi kita kali ini. Nanti silakan Pak Dani dengan Bu Rina melakukan coachingnya. Enggak, misalkan. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Dani, alhamdulillah Senang sehat. sekali ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Rina ya. Ya. Ngomong-ngomong, Bu Rina kemarin sedikit menyampaikan sesuatu ke saya ya. Kayaknya ini perlu diperbincangkan lebih lanjut. Ada keluh kesah apa sih sebetulnya? Iya betul Pak Dani, memang kebetulan kan saya juga di sini sekarang sebagai kepala sekolah yang baru ya Pak Dani ya. Jadi memang ada beberapa temuan permasalahan yang seperti kemarin saya ceritakan sama Pak Dani, ada beberapa permasalahan yang sedang saya cari penyelesaiannya seperti itu. Jadi ada masalah yang ditemukan baru ini sebagai konsekuensi dari Ibu sekarang sedang sebagai tugas tambahan pimpinan ya. sebagai kepala sekolah ya. Betul. Jadi kita batasi tujuan dari coaching kita kali ini adalah untuk bagaimana Ibu nantinya bisa mampu untuk menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang dihadapi kali ini. Nah, sebetulnya permasalahan spesifik apa yang paling ingin Ibu selesaikan dalam waktu dekat ini? Ya. Seperti yang sudah saya amati sebelumnya, itu ketika saya masuk ke sekolah yang baru, saya menemukan beberapa masalah. Cuma saat ini yang akan menjadi fokus saya adalah mengenai pembelajaran guru yang ada di sekolah saya. Kebetulan sekolah saya adalah sekolah kecil, belum terjaring area internet, jadi guru-guru di situ kurang pembelajarannya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi hanya menggunakan metode ceramah yang dilakukan sehingga terjadi ada rasa kebosanan atau kejenuhan pada siswa. Jadi penggunaan alat seperti infocus, kemudian laptop itu tidak terlalu digunakan. Jadi masalah mendasar dari yang Ibu sampaikan ini adalah terkait dengan metode pembelajaran di sekolah konvensional yang masih konvensional. Lebih lagi dengan sekarang kita menghadapi kurikulum merdeka, tentu kita perlu dengan RPP berdiferensiasi. Iya betul. Menurut Ibu dalam proses pemetaan permasalahan metode belajar yang kurang bervariasi ini, ada tidak langkah-langkah yang mulai Ibu lakukan untuk setidaknya memberikan wawasan kepada guru-guru di tempat Ibu memimpin? Iya Pak, ada beberapa langkah-langkah yang akan saya lakukan. Itu yang pertama memang karena belum adanya jaringan internet, itu jadi saya akan mencoba berkoordinasi dengan pihak luar atau pihak terkait untuk supaya bagaimana caranya jaringan internet ini bisa masuk ke sekolah saya.
Dengan adanya jaringan internet mungkin nanti kita akan bisa mensosialisasikan ke guru-guru pembelajaran dengan menggunakan teknologi, seperti pembelajaran lewat YouTube, kemudian pemutaran video menggunakan infocus, menggunakan laptop. Kemudian setelah dari itu juga mungkin nanti akan ada pelatihan atau mengajak guru-guru untuk berdiskusi apa sih kesulitannya selain jaringan internet yang tidak ada, apakah guru-guru itu belum memiliki kompeten yang baik dalam penggunaan teknologi, atau kita pecahkan bersama di situ. Nah, setelah nanti kita mendapatkan masukan dari guru-guru, mungkin nanti kita akan melakukan pelatihan mungkin hanya di kelas di sekolah saja dulu fokusnya. Ya, semacam in-house training dengan menggunakan narasumber dari luar yang tentunya memiliki kompeten yang lebih baik dari guru-guru. Kemudian setelah itu nanti mungkin guru-guru bisa belajar bareng-bareng di sana bersama dengan rekan sejawatnya, di mana kekurangannya, di mana kelebihannya, yang tujuan awalnya adalah membuat pembelajaran itu semakin berdiferensiasi, kemudian membuat pelajaran di dalam kelas juga semakin menarik, sehingga siswa lebih antusias dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya sangat mengapresiasi ya dengan langkah Ibu ini. Ya. Ada dalam dua langkah besar Ibu. Pertama adalah ingin menyediakan prasarana yang prasarananya nanti bisa mendukung untuk pengembangan metode yang lebih bervariasi, dan juga akan memberikan pelatihan baik itu berupa in-house training atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan daring yang sifatnya akan upgrading betul kompetensi guru tersebut. Nah, bagaimana apakah guru-guru ini memiliki daya dukung terhadap ide-ide yang Ibu berikan kepada mereka terkait pembenahan dalam hal metode pembelajaran yang akan melaksanakan dua langkah itu, pelaksanaan penyediaan peralatan seperti wifi dan lain-lain, fokus juga, dan pelaksanaan pembelajaran model in-house training. Kalau untuk daya dukung mungkin masih minimal sekali di sekolah saya ya Pak ya, apalagi terlebih jaringan yang belum ada, tapi kita bagaimana caranya memaksimalkan dengan penggunaan kuota internet di sekolah. Kemudian kita juga sedang mengupayakan pembelian laptop agar guru-guru walaupun tidak satu-satu kebagian laptop, tapi setidaknya laptop itu bisa digunakan bergantian baik di kelas atas maupun kelas bawah. Jadi tidak satu laptop untuk semua jenjang kelas. Kemudian mungkin penambahan fokus, dan tidak lupa mungkin mengupgrading guru-guru dengan mendatangkan narasumber atau rekan sejawat yang terdekat yang saya kenal untuk bisa menambah kompetensi guru tersebut. Kalau Ibu refleksi sendiri, apakah kesiapan Ibu dalam melakukan langkah-langkah perbaikan ini kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 itu sudah di level berapa? Persiapan saya itu sudah hampir 7 atau 8 Pak. Untuk persiapan refleksi saya ya, refleksi saya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru itu sudah ada 7 atau 8 untuk rate-nya. Menurut Ibu dengan adanya langkah untuk menambah sarana, kemudian juga perbaikan dalam hal upgrading dengan guru-guru, ini kira-kira progres ke depannya apakah memang itu akan mengubah cara pandang guru, termasuk cara mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif di sisi metode? Saya rasa sepertinya guru-guru saya juga bisa untuk diajak bekerja sama, dan mereka juga memiliki kemauan yang keras untuk bisa memajukan sekolah. Bagaimana caranya? Sekarang kan istilahnya teknologi itu sudah bukan hal-hal yang umum ya Pak ya. Teknologi itu sudah menjadi hal-hal yang biasa. Jadi guru juga di sini berantusias sekali saya menyampaikan apa yang akan saya lakukan, seperti pengadaan in-house training, kemudian pembukaan jaringan internet. Mereka pun menyambut dengan baik, dan saya harapkan juga apa yang sudah saya upayakan untuk mereka bisa timbal balik juga kepada saya, dan terlebih-lebih untuk pembelajaran siswa di kelas. Ini luar biasa ya, dari dokumennya juga sudah sangat bagus. Apakah ada pihak lain yang bisa turut serta membantu mewujudkan harapan Ibu agar ke depan guru-guru maupun sekolah akan lebih maju? Sangat Pak. Karena istilahnya di sini saya tidak bisa hanya bekerja guru dengan kepala sekolahnya saja, tapi kita juga membutuhkan daya dukung dari seperti dukungan dari komite yang mengetahui akan adanya kegiatan in-house training di sekolah. Kemudian saya juga mendatangkan narasumber yang tentunya saya harus berkolaborasi dengan narasumber tersebut. Juga mungkin seperti pengadaan wifi, pengadaan internet, saya juga harus bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak terkait seperti itu. Baik, sepertinya sudah sangat terpetakan apa yang Ibu akan lakukan ke depan. Nah,
dalam waktu dekat ini coba bisa disebutkan 1-2 langkah yang konkret yang paling mungkin akan segera memperbaiki proses pembelajaran di kelas, terutama dalam hal metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan bersama-sama dengan komunitas guru. Ya. Hal-hal yang sudah saya lakukan itu adalah saya sudah bekerja sama dengan pihak untuk penjaringan internet dan sudah diadakan pengumpulan data, dan insya Allah mungkin progresnya 1 atau 2 bulan ini sekolah kami nanti akan bisa terjaring internet. Kemudian yang kedua ada pembelian sarana, pembelian alat seperti pengadaan laptop atau pengadaan Infocus yang sudah kami programkan, dan saya sudah menghubungi narasumber terkait untuk mengadakan in-house training di sekolah saya. Sepertinya dengan apa yang disampaikan, perjalanan ke depan akan tidak begitu sulit ya. Semoga Karena mudah-mudahan. ini luar biasa, itu sudah menemukan apa yang menjadi solusi terbaik ke depannya. Saya apresiasi betul. Terima kasih Bapak. Ya, kayaknya coaching kita hari ini cukup. Iya, terima kasih. Karena itu sudah sumbernya. Ya. Saya juga sudah lega ya. Iya. Terima kasih Kita Bapak. bisa berjasa di waktu. Insya Allah mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ya, untuk sama-sama. coachingnya hari ini. Ya, alhamdulillah seru sekali ya. Tadi setelah saya melihat proses antara coaching Bu Rina dengan Pak Dani tadi. Nah, ini sebelum penutupan, nah saya akan menanyakan dulu beberapa pertanyaan kepada Pak Dani ya Pak ya. Nah, ini yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching ini terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin disampaikan atau yang ingin diinginkan pada saat coaching? Ketika saya coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta ya, dari mulai tujuan coaching itu apa, kemudian saya mengidentifikasi dengan menggali permasalahan yang ada di Ibu Rina, dan juga saya sudah menanyakan kepada beliau dengan rencana aksi apa ke depannya dan tanggung jawab seperti apa yang menjadi titik berat dari Ibu Rina sebagai coaching. Oke, baik sekali ya Pak ya. Nah, tadi setelah saya mengamati sebagai observer tadi, nah antara proses coaching Pak Dani dengan Bu Rina itu sudah sesuai berjalan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta juga. Nah, kemudian di situ juga ada menemukan solusi dan permasalahannya juga ya. Nah, pertanyaannya terakhir, nah sebelum kita tutup ya Pak ya. Nah, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, dalam hal coaching itu kan ada kolaborasi, kemitraan antara coach dengan coaching. Nah, kadangkala ada hal-hal yang kurang masuk dalam diri saya karena mungkin si coach berbicara terlalu cepat. Nah, di sini saya memang butuh fokus yang lebih tinggi. Kalau untuk kemampuan saya mendengarkan dengan baik dan memantik pertanyaan yang sekiranya memunculkan solusi, saya kira tidak ada masalah. Nah, itu mungkin ya Bu ya Pak ya. Nah, semoga kedepannya itu kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian semoga observasi kita ini bermanfaat untuk kita juga ya. Nah, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.